Alvina Desi Ramawati. Saat ini saya sudah berada di lokasi Pura Kertabuana Giri Wilis yang berada di Dusun Curik, Desa Bajulan, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk. Pertanyaan yang pertama, dari tahun berapa, bulan berapa pura ini diberdirikan atau dari awalnya? Nggih, pura ini resmi menjadi pura, tapi bangunannya belum selesai, dalam arti dalam konteks belum lengkap. Jadi hanya di Mandala Utama yang ada bangunannya. Jadi pura ini kan terdiri dari seluruh bangunan, tapi wilayah pura ini kan dibagi menjadi 3, Mbak, yang disebut Tri Mandala. Tri itu 3, Mandala itu tempat atau bagian. Jadi 3 bagian. Jadi yang di dalam yang disebut Utama Mandala, jadi tempat yang paling jero atau dalam. Terus di tengah ini yang disebut Mandala Madya atau Madya Mandala, jadi tempat yang bagian tengah. Yang di luar ada Nista Mandala atau bagian Jaba, bagian luar. Jadi dulu yang selesai baru di dalam, tapi hanya ada Padmasana dan Panglurah, karena sekarang ini sudah full bangunan. Nah, itu resmi menjadi pura itu tahun 2001. Nah, tepatnya tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober secara skala dan niskala disahkan. Secara skala disahkan oleh pemerintah, yaitu yang diwakili oleh Bapak Bupati yang mengesahkan. Pada saat itu Bapak Bupatinya Bapak DRS R. Sutrisno MM, ya. Terus secara niskala itu disahkan melalui spiritual, melalui upacara oleh rohaniwan dan lembaga Hindu, ya. Jadi secara skala niskala, secara fisik dan secara rohani. Ya. Terus untuk upacara yang dilakukan di pura selain religi, bulanan, harian, apakah ada di di pandemi seperti ini, apakah dilakukan acara-acara tersendiri? Itulah acara-acara di pura tentunya tetap mengikuti suatu alur yang namanya tatwa ajaran. Jadi di pura ini memang tempat untuk orang berbakti, tempat untuk melakukan yatnya. Jadi ada upacara tiap bulan, ada upacara tiap pasaran, ya cuman skalanya kan bervariasi. Ada upacara tiap wawaran, ada upacara tiap tahun. Tiap tahun ada odalan, ada nyepi dan lain sebagainya. Nah, untuk acara-acara khusus seperti ada pandemi itu juga dilakukan. Ada, karena walaupun bagaimana pandemi atau pagebluk itu kan disebabkan juga daripada sistem alam yang kurang bagus. Nah,
Jadi dipercaya oleh umat Hindu bahwa hal-hal yang tidak seimbang itulah yang menyebabkan suatu penyakit, menyebabkan malapetaka, menyebabkan musibah. Nah dari situ tentu tetap ada upacara. Kemarin selesai nyepi, kami juga mengadakan upacara butayatnya, ya istilah untuk persembahan untuk menghalau penyakit. Jadi supaya penyakit tidak selalu merambah, itu juga ada. Ya. Untuk tempat yang di pura ini, apakah ada artinya juga di tempat-tempat contoh patung di depan itu, apakah ada arti lain? Ya namanya bangunan tempat suci ibadah, ya. Tempat ibadah tentunya apapun yang dibangun, apapun yang diwujudkan itu kan suatu simbol. Tentunya ada makna-makna tersendiri. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi bahwa di pura ini sudah dibagi menjadi 3 bagian. Ya, di situ disebutkan ada Utama Mandala, ada Madhya Mandala dan Jabha Mandala atau Nesta Mandala. Nah, di situ dikonsepkan ini tempat atau bagian ya untuk mengajarkan kepada manusia. Ya, ajaran apa yang dimasukkan, dikonsepkan itu ajaran Trihita Karana. Ya. Jadi untuk tempat yang ada di Utama Mandala di situ simbol daripada tempat alam yang suci. Nah, jadi di situ tempat untuk kita berhubungan ya, atau menghubungkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, jadi umat Hindu diwajibkan harmonis dengan Sang Pencipta, dengan Tuhannya, dengan Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya. Nah, jadi harus kepada Sang Pencipta. Terus yang di tengah ini Mandala Madhya, ini tempat untuk sosial, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Tujuannya apa? Ini tempat untuk keharmonisan kepada sesama manusia. Di sini fungsinya untuk kegiatan-kegiatan seperti pertemuan, pertunjukan seni, ya, untuk pertemuan, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Karena di sini dibangun untuk hubungan manusia antar manusia supaya bisa rukun, bisa harmonis. Nah, yang di depan itu konsep untuk alam semesta berhubungan dengan Sang Pencipta, dengan alam seisinya. Makanya di sini ada pohon. Cuma ini tempatnya agak ke dalam karena yang di luar kan dekat kabel, Pak. Nah, ini makanya dipagar sendiri. Sebenarnya pohon ini tempatnya tidak di tengah, seharusnya ada di Jabha Mandala. Jadi itu simbol hubungan bahwa manusia bisa mencapai sejahtera itu 3 hubungan ini harus harmonis. Jadi hubungan kepada alamnya supaya alam tetap tertata, biar hukum alam seimbang. Nah, kalau banyak pohon, banyak tanaman, otomatis udara akan segar, airnya kan mengalir cukup, tanahnya terawat, tidak mudah longsor. Itu kan peran manusia dan alam itu sangat dominan. Ya. Jadi kalau hubungan alam dengan manusia itu bagus, secara otomatis alam sendiri memberikan kesejahteraan kepada manusia. Apalagi hubungan manusia dengan manusia kalau bagus, otomatis memberikan kesejahteraan juga karena rukun. Nah, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Nah, itu kan saling bahu membahu, saling gotong royong. Itu kan menyebabkan sejahtera juga. Nah, apalagi ditambah harmonis dengan Sang Penciptanya. Kalau manusia harmonis dengan Sang Pencipta, secara otomatis hati dan pikirannya selalu bersih. Dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, secara otomatis menumbuhkan kesejahteraan batin. Tuh. Simpelnya seperti itu. Kalau nanti dikembangkan, setiap satu bangunan ada nilai tersendiri kan gitu. Untuk kehidupan sehari-hari penduduk di pura ini seperti apa ya?
Untuk kehidupan sehari-hari karena di sini masyarakat di gunung, Pak. Ya, masyarakat di gunung tentunya mengutamakan pertanian dan peternakan. Cuman masih dalam konteks petani dan peternak yang apa nggih istilahnya masih otodidak. Ya, masih apa adanya. Jadi belum dikemas dengan profesionalis belum. Jadi ternak pun di sini masih untuk pembibit. Jadi istilahnya untuk tabungan gitu loh. Jadi bukan peternakan yang mencari keuntungan dari peternakan untuk mencarikan hasil dari ternak, enggak. Masih dikemas dengan ya karena untuk mendampingi pertanian. Jadi di sini yang banyak tani palawija dan kebun. Itu pun tempatnya sempit, tapi Puja Stungkara di sini tanahnya subur sekali. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya sebentar untuk tugas ini. Jadi mohon maaf kalau ada kurang dari perkataan saya. Terima kasih. Sama-sama. Demi dalan iki kang dadi seksi ing lerenging lawu nggonku nunggu pawartamu Doni Mas jejantunging atiku sing panyutan nararaka kang kasmaran nika kang tumlawung rasane wong nandang buyung wong ayu sira kembanging atiku satyayu cecampining tresnaku janjimu sing rarep ninggalke aku endi janjimu sing bakal setya satuku Doni Mas tresnaku mung kanggo sliramu kancanono nganti kukute